Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andri Kurniawan, mahasiswa MMPJJ Telkom University dengan nomor induk mahasiswa 2040324100002. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan analisis kasus kerusakan lingkungan pertambangan dalam pengerjaan tugas studi etika bisnis dan dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan mineral di Indonesia yang bersumber dari Tempo.co. Adapun ringkasan kasus kerusakan lingkungan ini, kita bisa melihat dari lokasi dan skalabilitas kasus di mana kerusakan lingkungan dari aktivitas pertambangan tersebar di berbagai lokasi strategis di Indonesia, termasuk Raja Ampat, Teluk Weda, dan berbagai sungai yang mengalami pencemaran berat akibat limbah pertambangan mineral. Adapun jenis-jenis kerusakan lingkungan yang ditimbulkan yaitu yang pertama pencemaran air, tentunya limbah pertambangan mencemari sungai, teluk, dan laut sehingga merusak ekosistem air dan mengurangi kualitas air bagi konsumsi masyarakat. Yang kedua, kerusakan lahan, lebih dari 700.000 hektar lahan rusak akibat pembukaan lahan tambang dan penebangan hutan tanpa reklamasi yang memadai. Yang ketiga, kerusakan ekosistem, di mana biodiversitas menurun drastis, spesies laut terancam punah, dan rantai makanan terganggu akibat pencemaran lingkungan. Sehingga di sini terlihat bahwa analisis data kerusakan lahan dan dampak stakeholder, yaitu jelas 700.000 hektar lahan rusak akibat pembukaan tambang tanpa reklamasi, di mana jenis kerusakan tersendiri itu sendiri adalah konversi hutan, estimasi 40% dari total kerusakan. Yang kedua, kerusakan ekosistem akuatik diestimasikan berkontribusi 35% dari kerusakan ini dari akibat dari pertambangan, dan yang ketiga degradasi tanah. Diestimasikan 25% dari total kerusakan ini diakibatkan dari kerusakan akibat aktivitas pertambangan ini. Selain itu, 45% penurunan biodiversitas itu tersebar di beberapa lokasi, di mana ada satu lokasi di Raja Ampat, itu Papua Barat, yang kedua di Teluk Weda, itu di Maluku, yang ketiga Sungai Kapuas ada di Kalimantan, dan sebaran yang keempat itu di Danau Poso, yaitu di Sulawesi. Nah, dampak terukur pada stakeholder, yang pertama masyarakat lokal itu 2,5 juta terdampak langsung. Yang kedua, penurunan pendapatan masyarakat lokal itu 60-80%, serta krisis air bersih di lebih 150 desa. Yang kedua, dampak terukur lainnya itu ekonomi nasional mengalami kerugian 5 miliar US dollar per tahun. Yang kedua, biaya pemulihan lingkungan kurang lebih 15 miliar US dollar, dan potensi pariwisata juga hilang. Nah, yang ketiga yaitu ekosistem, kurang lebih 150 spesies terancam punah dan 80% laut tercemar di zona tambang, serta produktivitas perikanan juga turut menurun. Nah, selanjutnya, pelanggaran etika bisnis ini, kalau kita analisis dari aspek kritis, terlihat bahwa tingkat pelanggaran etika bisnis, kalau kita diskalakan 0 sampai 100, tingkat pelanggaran yang berat, yaitu pengelolaan limbah, di mana di atas 85%, yang kedua tanggung jawab sosial, nah yang ketiga ini kepatuhan regulasi, yang keempat transparansi lingkungan, dan yang tentunya pelanggaran terhadap kompensasi kepada masyarakat. Kenapa hal ini dianggap sebagai pelanggaran etika bisnis? Tentunya memiliki beberapa alasan. Kerusakan lingkungan dari aktivitas pertambangan melanggar prinsip-prinsip etika bisnis fundamental karena mengutamakan keuntungan finansial dengan mengabaikan dampak sosial dan dampak lingkungan, di mana pertama mengabaikan tanggung jawab sosial perusahaan dari sisi CSR, Corporate Social Responsibility, terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, tidak transparan dalam melaporkan dampak lingkungan pada stakeholder. Yang ketiga, mengabaikan regulasi lingkungan yang berlaku dan standar internasional. Yang keempat, tidak memberikan kompensasi yang adil kepada masyarakat yang dirugikan. Stakeholder yang terdampak dan kerugiannya apa aja? Dari identifikasi pihak-pihak terdampak, tentunya berbagai kelompok stakeholder mengalami kerugian signifikan
dari aktivitas pertambangan yang tidak terkontrol dan merusak lingkungan sekitarnya, yaitu masyarakat lokal jelas kehilangan mata pencaharian dari sektor perikanan akibat pencemaran, krisis air dan peningkatan penyakit di masyarakat. Yang ketiga, kehilangan lahan pertanian dan tempat tinggal yang layak. Yang kedua, lingkungan dan alam jelas terjadi kerusakan ekosistem laut dan sungai yang tidak bisa dikembalikan atau irreversible, kepunahan spesies flora dan fauna yang terancam, dan yang ketiga, degradasi kualitas tanah dan pencemaran air tanah. Yang ketiga, negara dan bangsa pun dirugikan. Kenapa? Karena kehilangan aset alam yang bernilai tinggi, potensi penurunan pariwisata, dan beban biaya pemulihan lingkungan yang sangat besar. Yang keempat, tentunya generasi mendatang, warisan lingkungan yang rusak, sumber daya alam yang terdepresi, dan beban penanganan limbah yang berbahaya. Yang kelima, jelas sektor perikanan ini sektor yang terdampak langsung itu penurunan produksi ikan, kerugian ekonomi nelayan, dan ketidakstabilan pangan dan masyarakat untuk masyarakat pesisir. Nah, tentunya kita memerlukan solusi dan pencegahan kasus serupa dengan dua langkah. Yang pertama, penguatan regulasi dan pengawasan. Di sini pemerintah harus meningkatkan penegakan hukum dan monitoring berkelanjutan terhadap perusahaan pertambangan, seperti implementasi AMDAL yang ketat dan verifikasi sebelum perizinan. Yang kedua, peningkatan denda dan sanksi hukum yang tegas untuk pelanggaran lingkungan. Yang ketiga, audit lingkungan independen secara berkala terhadap semua perusahaan tambang. Yang kedua, eh, pencegahannya dan solusinya adalah melalui teknologi dan manajemen limbah. Perusahaan wajib menerapkan teknologi ramah lingkungan dan manajemen limbah yang profesional, seperti investasi dalam teknologi pengelolaan limbah berbasis teknologi terkini. Yang kedua, program reklamasi lahan wajib dilaksanakan selama dan setelah pertambangan. Dan yang ketiga, penerapan standar internasional dalam pengelolaan lingkungan pertambangan. Sehingga demikian yang bisa saya sampaikan dalam analisa kasus ini. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan tentunya dalam menyelesaikan tugas mata kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.